Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with Master Ali in the Inspiratif TV channel. Ya, selalu ngasih inspirasi, selalu ngasih sesuatu yang baru dan hal-hal yang baru sesuai eranya. Sekarang Master Ali kasih judul tantangan suami istri di era medsos, ya, media sosial, ya. Oke, jadi semua medsos udah mewabah di kampung-kampung, di pinggir-pinggir kota, di seluruh jagat raya, termasuk Indonesia. Oke, jadi tantangan itu disadari atau tidak nyata sekali. Banyak istri-istri yang curhat di Facebooknya. Banyak istri-istri yang curhat di TikToknya dan di Facebooknya, di YouTube, ya. Jadi seperti itu. Terus akhirnya dicium sama laki-laki, para laki-laki yang cari mangsa, laki-laki yang hidung belang. Akhirnya para suami sudah mulai memperhatikan lewat, "Halo, apa kabar?" Kayak gitu-gitu. "Gimana kabarnya? Udah makan belum?" Ya, iya, hari ini apa kegiatannya? Udah masak belum? Gitu. Nah, jadi para hidung belang udah memposisikan diri, care, ya, sok peduli. Nah, dari situ kelemahan para istri udah kena jerat, ya, kena jerat para hidung belang, ya, bukan hidung belang, ya, hidung. Oke, suami suami yang hidung belang, juga istri-istri yang nafsu-nafsuan, ya. Jadi sama-sama curhat dan ngasih perhatian di medsos. Istri udah lupa suaminya yang berjuang pagi, siang, dan malam. Suami setia di rumah melihat istrinya selalu sibuk dengan HP di sudut-sudut rumah. Kadang di kamar mandi, kadang di sudut kamar. Kalau suaminya menyampaikan udah cuci piring gitu, karena di dapur itu piring dan semuanya menumpuk gitu, si istri tersinggung, ya. "Gampang mah kak gitu, 5 menit selesai," gitu. Iya. Terus lupa perhatian sama suami untuk nyiapkan makan. "Ambil sendiri mas," gitu. "Ambil sendiri, aku udah masak tuh, banyak kesukaanmu," gitu. Akhirnya dia terus-terusan begitu, ya. Mereka tidak ingat menikah itu menyatukan dua hati yang berbeda, dua background yang berbeda. Cinta bukan sekedar perasaan antara dua insan, tetapi antara aku, dia, dan Tuhan. Apakah kau masih memilih keyakinan? Surga adalah garis finish ketika rasa itu memudar karena dikhianati. Istri merasa dikhianati dan suami begitu juga, karena mereka terus mengandalkan medsos untuk curhat, saling memberi masukan, memberi saran, dan memberi perhatian. Suatu saat istrinya memprotes suaminya,
Mas, belanjanya kurang. Segini sekarang cabai naik, naik, beras semuanya naik, harga-harga sembako naik. Suami cuma bilang, sabar, pendapatkanku segitu. Dan kalau nggak cukup ya nggak usah pakai cabai. Kalau memang beras mahal ya dikurangi masaknya, kata suami. Sambil dengan sabar dia ini, karena suami yang di rumah udah dilatih sabar, dilatih keilmuan sabar dan tidak kecewa. Saran dari Master Ali, suamimu itu sebetulnya manusia biasa ya kayak kamu, tidak sempurna. Dia bekerja atau tidak, ia adalah suamimu. Berilmu atau tidak, atau awam, dia suamimu. Maumu romantis atau cuek, dia ayah dari anak-anak kamu. Lembut atau kasar, dia yang menafkahimu. Dia berhak melakukan itu, dan dia manusia biasa yang banyak kekurangannya. Sudah berapa kali suaramu meninggi pada dia, mencaci maki pada dia, mencaci maki di hadapannya, dan kamu udah lupa kalau dia imam kamu. Berapa kalikah kau menghargai pendapatnya? Berapa kalikah kau menerima saran-sarannya? Itu yang harus kamu ingat. Suamimu adalah surga dan nerakamu. Syukuri perbedaannya sebelum Allah memanggilnya, dan engkau terlambat menyesalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat yang lain, yang di sana suami penggoda si hidung belang di medsos memberi aba-aba pada si wanita, si istri. Sayang, lihat TikTokku, kata si lelaki itu. Dia udah gak main Facebook lagi karena ada yang mantau, yaitu anak-anak mereka. Akhirnya si istri yang memang kesepian, yang memang butuh kepedulian di luar, terjebak oleh digital medsos atau era medsos. Akhirnya ketemu, singkat cerita mereka ketemu diam-diam. Akhirnya ketemu sama-sama TikToker, ketemu dan menjalin cinta terlarang dengan harapan yang muluk-muluk. Laki-lakinya muluk-muluk, perempuannya muluk-muluk. Akhirnya terjadilah mereka melakukan hal yang tidak semestinya. Yang istri punya simpanan-simpanan berupa uang atau yang lainnya untuk bersenang-senang sama lelaki itu. Singkat cerita, mereka ketemu dan akhirnya si istri nuntut untuk diceraikan sama
suami sahnya. Terjadilah perceraian itu, tapi bukan dari suami, tapi istrinya yang menuntut dan mencari surat cerai di pengadilan agama. Wow, akhirnya suami sahnya, ya biar aja, terserah aja, kalau lo maunya gitu ya itu hak lo. Yang jelas aku pingin sama anak-anakku, nggak apa-apa. Ternyata anak-anaknya juga mau mengerti, akhirnya sama ayahnya, dan istrinya pergi bersama sesama TikToker, sesama medsos. Akhirnya singkat cerita, akhirnya terus ya, singkat cerita, itu memang diambil dari kisah nyata, tapi nggak sepenuhnya ini ya. Oke, ya itulah, akhirnya mereka jadi korban era medsos. Oke, jadi sarannya Mas Ali buat para viewer dimanapun, jangan sampai terjebak di dunia medsos yang begitu mempesona, begitu indah, begitu menjerat, akhirnya malah terjebak dalam kehidupan yang terdampar jadi gelandangan. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oke viewer, itulah tadi suami istri yang kena jeratan era medsos ya. Jadi jangan sampai era medsos itu membuat kita jadi lupa diri, lupa daratan, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi di rumah, yang memang berjuang untuk kita, yang memang setia untuk kita, ternyata kita hianati, dan itu akan menjebak kamu karena medsos, dunia maya itu ya maya, semuanya maya, nggak jelas gitu. Jadi kalau kamu terjebak di situ, ya udah, kecuali yang di situ edukasi kayak Mas Rali ngasih inspirasi seperti itu, baru itu kamu harus ikuti. Tapi kalau kamu terjebak di situ, ya udah, neraka dunia menunggumu, neraka akhirat juga menunggumu gitu. Don't forget subscribe, comment, like, and share. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.